Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang kami hormati Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Nur Hanifah dari kelompok 8 mata kuliah menulis ilmiah. Pada kesempatan hari ini, saya dan kedua rekan saya yaitu Kurnia dan Mutahara akan mempresentasikan materi mengenai analisis proposal PKM RSH dan PKM PM. Apa itu proposal? Menurut Hasnun Anwar 2004, mengenai proposal yaitu suatu rencana yang disusun untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Lalu apa itu PKM? PKM adalah singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, yang berarti sebuah wadah atau ajang bagi mahasiswa Indonesia untuk menyalurkan potensi yang dimiliki selama perkuliahan kepada masyarakat luas, agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional, yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Lalu, apa sih manfaat dari kegiatan dari PKM itu sendiri? Yaitu manfaatnya adalah bagi mahasiswa antara lain mengasah kreativitas, mengasah menulis, dan menyampaikan serta menuangkan ide, mendapat pengalaman, mendapat pengakuan, dan mendapat kenalan atau koneksi tentunya. Dan yang paling besar manfaatnya ialah menjadi lulusan unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, dan karakter Pancasila, sehingga dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang dimiliki. Dalam membuat PKM, yang harus mahasiswa lakukan apabila tidak memiliki ide kreatif dapat melakukan ATM. Apa itu ATM? ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Lalu, ide-ide PKM tidak harus yang rumit, cuma yang sederhana saja, sesuai isu global yang terjadi sekarang, dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas serta mengangkat kearifan lokal. PKM lebih menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi mahasiswa, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi, dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, serta berjiwa mandiri dan arif yang dapat menjadi pembaharu dalam masyarakat. Lalu untuk macam-macam PKM itu sendiri terdiri dari 5 bidang, yaitu yang pertama adalah PKM bidang riset eksakta atau PKM bidang riset humaniora. Kedua, PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, PKM bidang kewirausahaan. Keempat, PKM bidang penerapan iptek. Dan yang terakhir adalah PKM bidang krasa cipta. Nah, di sini kelompok kami hanya akan menjelaskan dari 2 macam bidang PKM itu sendiri, yaitu yang pertama adalah PKM bidang riset eksakta atau PKM bidang riset humaniora, dan PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Karena untuk yang selebihnya ini akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 9. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu PKM bidang riset eksakta atau PKMR, atau yang biasa disebut dengan PKM bidang riset humaniora atau PKM RSH. PKM RSH ini merupakan program penelitian untuk memecahkan masalah sosial humaniora, misalnya seperti survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar, pengembangan metode pembelajaran, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan, permasalahan psikologi, budaya seni yang mewarnai perilaku masyarakat, dan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.
Lalu di slide yang selanjutnya terdapat bagian-bagian proposal PKM RSH. Terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 terdapat tinjauan pustaka, di bab 3 terdapat metode penelitian, di bab 4 terdapat biaya dan jadwal kegiatan. Ini berisi anggaran biaya dan juga jadwal kegiatannya. Lalu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Lampiran yang pertama berisi biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping. Lalu yang kedua, lampiran yang kedua ada justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran yang ketiga ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Di lampiran yang keempat terdapat surat pernyataan dari ketua peneliti. Lalu di slide yang selanjutnya, pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti jika ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya, menurut kajian peneliti. Dituliskan pada bab ini tujuan khusus peneliti, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Lalu terdapat luaran penelitian juga. Lalu di bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran dan indikator capaian terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti. Lalu di bab 4 terdapat biaya dan jadwal kegiatan. Di sini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Pada kolom yang pertama terdapat perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Di sini dituliskan juga biaya-biayanya itu berapa. Lalu di bab daftar pustaka atau di daftar pustakanya itu disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dengan proposal penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, atau baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah penulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia. Lalu yang selanjutnya yaitu lampiran yang pertama, terdapat biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping.
Untuk biodata ketua dan anggota dengan format yaitu nama identitas diri yang berisi nama lengkap, jenis kelamin, program studi, NIM, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon atau nomor HP. Lalu kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti. Jenis kegiatannya itu apa, status dalam kegiatannya itu apa, waktu dan tempatnya itu kapan. Lalu yang ketiga ada penghargaan yang pernah diterima oleh mahasiswa. Nah, pada lampiran 1 ini atau biodata ketua dan anggota ini harus diperkuat identitas diri dengan pernyataan dan tanda tangan serta nama lengkap. Pernyataannya itu berisi semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM RSH. Lalu pada biodata dosen pendamping, bagian identitas diri terdapat nama lengkap dan gelar dosen, jenis kelamin, program studi, NIP atau NIDN, tempat tanggal lahir, alamat email, serta nomor telepon atau nomor handphone. Lalu yang kedua ada riwayat pendidikan dari dosen pendamping, berisi gelar akademik, nama institusi, jurusan atau prodi, tahun masuk dan tahun lulusnya. Lalu pada bagian yang selanjutnya yaitu pendidikan atau pengajaran yang sedang dilakukan oleh dosen, yang pernah dilakukan oleh dosen pendamping. Lalu ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Data ini juga diperkuat dengan nama lengkap dan tanda tangan dosen pendamping, serta surat pernyataan yaitu semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM RSH. Lalu di lampiran yang kedua terdapat justifikasi anggaran kegiatan yang berisi perlengkapan yang dibutuhkan, bahan habis pakai, perjalanan dan juga lain-lainnya. Lalu di lampiran yang ketiga terdapat susunan organisasi, tim kegiatan dan pembagian tugas. Terdapat kolom nama atau NIM dari mahasiswa, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, jam per minggunya, dan juga uraian tugas dari kegiatan tersebut. Lalu di lampiran yang keempat terdapat surat pernyataan dari ketua peneliti. Surat pernyataan ketua peneliti ini berisi yaitu yang bertanda tangan di bawah ini harus menyertakan nama, NIM, program studi, dan juga fakultasnya. Lalu di bawahnya terdapat pernyataan seperti dengan ini, menyatakan bahwa proposal PKM RSH saya dengan judul kegiatannya disertakan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum penuh dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Pada surat pernyataan ketua peneliti harus dibubuhkan dengan tanda tangan dosen pendamping, ketua tim, dan juga ketua jurusan. Lalu di sini ada catatan yaitu print dengan kop surat atau kop surat dapat diminta ke PKM atau jurusan setelah dinyatakan lulus.
Nah, di sini juga terdapat contoh PKM RSH, proposal PKM RSH, yaitu pengaruh media sosial Instagram terhadap aktualisasi diri anak special needs atau anak berkebutuhan khusus. Proposal ini penelitian sosial Humanora dari universitas yang berada di Bandung. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya, yaitu Kurnia. Untuk yang selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Saudari Muttoharoh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah PKM RSH, selanjutnya yaitu PKM PM. PKM bidang pengabdian kepada masyarakat adalah PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif mahasiswa. Diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Jika masyarakat mitra adalah kelompok masyarakat, bukan pemerintah desa atau dusun, maka yang bertanda tangan sebagai mitra bukan kepala desa atau RT RW, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program. Surat termaksud disertakan dalam lampiran proposal. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian proposal PKM-PM. Yang pertama yaitu daftar isi. Daftar isi berisi halaman-halaman yang harus disertakan dalam proposal PKM-PM, seperti bab pertama pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat sasaran, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan berisi anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya daftar pustaka. Yang terakhir itu lampiran-lampiran. Pada PKM-PM ada tambahan 2 lampiran, yaitu lampiran 5 surat pernyataan kesediaan dari mitra dan lampiran ke-6 yaitu denah detail lokasi mitra kerja. Selanjutnya yaitu pertama bab pendahuluan. Uraikan latar belakang disusunnya proposal dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan seberapa tinggi level urgensinya dibandingkan persoalan nyata terkini lainnya. Dalam menentukan solusi masalah mitra, diharapkan mahasiswa mengkaji secara kritis dan mendalam akar-akar permasalahan, berpikir secara kreatif untuk memilih berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah, serta bersama-sama mitra menentukan solusi yang diyakini paling efektif dalam memecahkan masalah tersebut. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan harus disajikan pada bab ini, bab pendahuluan. Selanjutnya yaitu bab 2, gambaran umum masyarakat sasaran. Pada bab ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil, kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan bekerja sama dilibatkan dalam kegiatan. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Pada bab ini uraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program seperti latihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial dan lain-lain. Teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Selanjutnya bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab 4 ini ada 2 yang dibahas, yaitu anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya berisi tabel format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Seperti misalnya 1, perlengkapan yang diperlukan dengan biaya berapa, 2, bahan habis pakai biayanya berapa, perjalanan dan lain-lain. Kemudian ditotal dengan jumlah berapa biayanya. Selanjutnya ke jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan ini berisi tabel format jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya apa, di bulan berapa sampai dengan bulan berapa. Kemudian penyusun laporan kemajuan, penyusun dan publikasi yang selanjutnya.
Yang selanjutnya itu daftar pustaka. Pada daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun. Penulisan daftar pustaka sama dengan penulisan daftar pustaka PKM RSA yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kurnia sebelumnya. Selanjutnya yaitu lampiran pertama. Pada lampiran pertama berisi biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Pada biodata ketua dan anggota dengan format sebagai berikut: identitas, kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, penghargaan yang pernah diterima, kemudian perkuat identitas diri dengan pernyataan dan tanda tangan serta nama lengkap. Sama seperti PKM RSH, hanya berbeda di kata-kata terakhirnya aja. Sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKMM atau PKMPM, sedangkan kalau di PKM RSA ya harus ditulis dengan PKM RSA sesuai dengan PKM yang sedang kita lakukan apa gitu, yang mau kita lakukan apa. Selanjutnya yaitu biodata dosen pendamping. Isi biodata dosen pendamping juga sama seperti PKM RSH formatnya. Kemudian yaitu lampiran kedua. Pada lampiran kedua juga sama pada PKM RSH, justifikasi anggaran kegiatan dari perlengkapan yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, nilainya berapa, nanti di subtotal jadi berapa, kemudian bahan habis pakai gimana, perjalanannya yang gimana, dan lain-lain. Kemudian dari subtotal tersebut dijumlah dengan total berapa. Selanjutnya itu lampiran ketiga, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Ini juga sama, berisi nama, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, jam per minggunya berapa, dan tugas-tugasnya juga. Selanjutnya itu lampiran keempat. Lampiran keempat ini juga sama seperti PKM RSH, surat pernyataan ketua pelaksana. Bedanya di PKM RSH yaitu surat pernyataan ketua peneliti, sedangkan di PKM PM berjudul surat pernyataan ketua pelaksana. Dan juga ada di bagian dengan ini menyatakan bahwa proposal PKMM, sedangkan di proposal PKM RSH kan PKM RSH sesuai dengan proposal yang sedang kita buat, proposal apa. Selanjutnya lampiran keempat yaitu sama. Pada lampiran surat pernyataan ketua pelaksana bubukan tanda tangan dosen pendamping, ketua tim, dan ketua jurusan. Yang kelima yaitu, nah ini perbedaan dari PKM RSH dan PKM PM. Pada PKM PM ada lampiran surat pernyataan kesediaan dari mitra. Karena PKM PM ini bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat, kontribusi mahasiswa kepada masyarakat, maka harus ada surat pernyataan kesediaan dari mitra, dari kelompok masyarakat yang akan bekerjasama dengan kita. Selanjutnya yaitu lampiran keenam, di denah detail lokasi mitra kerja. Pada lampiran ini, denah lokasi mitra dapat berupa screenshot dari Google Map atau disertakan dengan barcode dan linknya. Kemudian ini adalah contohnya. Contoh PKM PM. Ini dari Universitas Gadjah Mada dengan judul Pemberdayaan Lansia Produktif, Aktif, dan Sehat, Program Peningkatan Kualitas Hidup Lansia melalui promosi kesehatan serta pelatihan pemanfaatan tanaman obat. Dengan daftar isi yang sudah dituliskan di halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan lain-lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kelompok kami simpulkan dari materi yang sudah kelompok kami paparkan tadi, yaitu PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang berkecimpung sesuai dengan bidangnya. PKM bidang riset humaniora atau PKM RSH merupakan program penelitian untuk memecahkan masalah sosial humaniora. Misalnya kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar, dan lainnya. PKM pengabdian pada masyarakat atau PKM PM adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merupakan kegiatan non-profit dalam membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dari segi sosial ekonomi, mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial, masyarakat, dan juga peran dalam melestarikan lingkungan. PKM ini bertujuan untuk mendorong kreativitas mahasiswa
sejak awal dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan gagasan dan penulisan ilmiah. Selain itu, dengan kegiatan ini mengalihkan kegiatan mahasiswa yang kontraproduktif menjadi produktif dan konstruktif. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.